Hei Hanifah, kamu tahu nggak sih sekarang itu banyak banget loh pemerintah yang korupsi dan ditangkap KPK. Iya sih, padahal jabatan itu kan amanah, apalagi disalahgunakan. Sudah berapa kali kayak gini? Banyak sih, contohnya itu kayak itu loh pemerintah yang korupsi Pertamina, Batubara ataupun Nikel. Padahal itu uang rakyat, untuk kesejahteraan rakyat juga. Iya, makanya kita itu harus sadar dan juga peduli. Yuk, simak video tentang korupsi. Setiap hari kita melihatnya, Setiap hari kita merasakannya. ketidakadilan yang merajalela, Kemakmuran yang terhambat, dan mimpi-mimpi yang terkubur. ini bukan takdir, Ini adalah akibat dari satu kata, yaitu korupsi. Pemirsa, sepanjang tahun 2024 tak kurang dari 3 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Bahkan 1 diantaranya kini sudah berstatus terdakwa. Pemirsa, sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo menghadirkan mantan anak buah SYL. Salah satu saksi mengaku dibebani untuk membayar gaji pembantu pribadi SYL sebesar 32 juta rupiah hingga urunan sewa jet pribadi dan umroh. Saudara, calon Presiden Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Ganjar diduga menerima suap dan gratifikasi dari mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah, Supriyatno. Dan kita lanjutkan ke informasi kasus korupsi tata niaga PT Timah yang melibatkan Harvey Muiz telah mencapai babak baru menyusul dijatuhkannya vonis 20 tahun penjara kepada suami artis Sandra Dewi tersebut setelah melalui proses banding. Tak hanya memperberat hukuman Harvey Muiz, Pengadilan Tinggi Jakarta pun memperberat hukuman terdakwa kasus korupsi Timah Helena Lim menjadi 10 tahun penjara. Kasus dugaan mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah pada tahun 2023 dan total merugikan negara hingga 968,5 triliun rupiah terus bergulir. Kini 7 orang telah jadi tersangka. Kapus Penkum Kejagung, Harli Sirga membeberkan korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri. Korupsi adalah kanker yang menggerogoti setiap sendi kehidupan kita. Ia merampas hak kita akan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, infrastruktur yang memadai, dan masa depan yang lebih baik. Ia menciptakan ketidakadilan, memperlebar jurang kesenjangan, dan menghambat kemajuan bangsa. Korupsi dapat berbentuk pemberian suap, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, nepotisme, dan masih banyak lagi. Indonesia, negeri yang kaya akan harapan dan potensi, negeri tempat anak-anak seharusnya tumbuh dengan masa depan yang cerah, namun ada bayangan gelap yang mengancam semua itu. Bayangan bernama korupsi, yang diam-diam merampas hak kita, merenggut keadilan, dan menghancurkan kepercayaan. Miliaran rupiah uang rakyat yang hilang setiap tahunnya. Pembangunan terhambat, pelayanan publik tidak maksimal. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah kenyataan pahit yang disebabkan oleh korupsi. Korupsi ada di sekitar kita dan dampaknya nyata bagi kita semua. Mari kita buka mata dan sadari bahwa kita punya kekuatan untuk menghentikannya. Jangan salah, korupsi bukan hanya terjadi di kantor besar, tetapi bisa dimulai dari sekolah, kampus, ataupun organisasi. Korupsi menyebabkan harga-harga makin tinggi, pembangunan jadi lambat, kita semua yang rugi. Ya, kita semua. Apakah kita akan diam saat harapan generasi muda dirampas? Apakah kita akan biarkan negeri ini tenggelam oleh keratusan? Semangatmu adalah kunci perubahan. Hari ini kita bersuara bukan untuk popularitas, tapi untuk menjaga Indonesia. Kami generasi anti korupsi, kami berani jujur, kami menolak gratifikasi. Kami lawan korupsi. Kami jaga integritas. Untuk Indonesia yang bersih dan bermartabat.